Tolong, Berhenti. tolong. Berhenti kejar. Lari terus lari. Masuk ke rumah bordil kami. Kamu pikir bisa benar-benar kabur? Apa yang kamu lakukan? Jangan mendekat. Gadis ini cukup cantik. Biarkan kami bersenang-senang ya bagus. Jangan. Sekarang ini zaman apa? Berani terang-terangan menculik gadis. Saya sarankan jangan ikut campur, cepat pergi. Berani memukul wanita di depan saya karena saya menemukan. Maka itu kalian cari mati. Saudara-saudara, mari bersama-sama bunuh wanita busuk ini. Tolong. Mengapa kamu banyak luka? Siapa yang melakukannya? Saya akan melaporkannya untukmu. Tidak berguna. Luka-luka ini semua suami saya yang memukul. Kekerasan dalam rumah tangga. Lalu mengapa kamu tidak bercerai? Dia hanya seorang pria. Lepaskan saya, kamu pria. Saya ingin bercerai denganmu. Apa? Bercerai wanita. Kamu pikir setelah masuk rumah keluarga Meng masih ada hari untuk kabur? Saya sudah membuat rumah bordil mengumumkan 3 hari lagi bunga baru. Secara resmi dilelang. Bunga apa? Nyonya. Bersiaplah menyambut mimpi burukmu. Jadi pria itu membawa kalian ke rumah bordil untuk melayani tamu. Tidak hanya itu, dia juga pemilik terbesar di balik rumah bordil. Rumah bordil. Beberapa istrinya sebelumnya, semua dipaksanya menjadi pahlawan wanita. Tolong selamatkan kedua kakak saya. Mereka membantu saya untuk kabur. Semuanya ditangkap kembali. Mereka akan dipukuli sampai mati. Tolong. Saya paling benci memaksa orang baik dan memukul wanita. Tenang saja. Saya pasti akan mengurus hal ini. Berhenti. Kalian masih berani kabur. Tuan Naga memerintahkan untuk aku memberikan pelajaran yang baik pada kalian. Menyiksa gadis di siang bolong. Berani sekali. Wanita brengsek berani berulah di sini, panggil orang. Bunuh dia. Kamu siapa kamu? Apakah kamu setan? Tempat seperti ini yang memakan orang tanpa sisa. Nenek akan menghancurkan satu persatu. Rumah Yeziu. Rumah Yeshu ini adalah peninggalan ibuku. Kalian bisa tinggal dengan tenang di sini. Aku sudah memanggil tabib. Setiap 7 hari sekali datang memeriksa, bisa dipercaya. Kalian bisa tenang-tenang saja. Nona, bagaimana kami bisa berterima kasih padamu? Tidak perlu berterima kasih. Aku melihat kalian.
Ingat pada seorang kakak angkat dulu. Dia sudah hilang bertahun-tahun. Jika dia di luar sana mengalami kesulitan, bisa mendapat bantuan orang lain. Nona Ye, apa nama kakakmu itu? Aku di sana sudah lama bertemu banyak orang. Mungkin pernah bertemu. Namanya Lin Jinxiu hilang 7 tahun lalu. Ini fotonya. Lin Jinxiu. Agak familiar, namanya juga familiar. Sekarang tidak ingat. Tidak apa-apa, pelan-pelan saja. Tidak perlu buru-buru. Non, ayah menyuruhmu untuk bertemu, kenapa belum pergi? Ayah sudah tidak sabar. Wah, paman hari ini menyuruhku untuk bertemu dengan anak keluarga Meng. Aku hampir lupa. Kalian istirahat dulu ya, nanti aku kembali. Tunggu, kamu bilang orang yang akan kamu temui itu marga Meng. Tahu alamatnya, nama lengkapnya apa? Apakah dia bernama Meng Hui, tinggal di timur kota? Keluarga buka toko beras penyelamat. Apakah orang yang akan kamu temui itu pria yang menghina kami? Mungkin tidak ya. Paman bilang padaku, dia adalah pedagang kaya terkenal di kota, bahkan membuka beberapa toko bordir untuk para wanita miskin dan malang. Aku berpikir setelah luka kalian sembuh, kalian bisa mencari nafkah di sana. Asalkan bukan pria itu. Semoga tidak ada lagi wanita yang terluka oleh binatang itu. Tenang saja, setelah aku selesai bertemu, aku akan mencari pria yang kalian sebutkan dan membalas dendam untuk kalian. Kamu benar-benar hebat. Banyak orang berjaga, tapi masih bisa membuat rumah bordir dihancurkan. Bagaimana dengan wanita-wanita itu sudah ditangkap? Belum. Pembantu yang mereka sewa sangat ahli, kami bukan tandingannya. Tuan Naga. Tuan Naga, ampun. Benda tak berguna. Membuat malu rumah bordir merah. Seret dia ke halaman belakang, buang ke anjing. Pembunuhan. Yesiu, tunggu, kamu harus berperilaku baik. Jangan bawa kebiasaan kekerasanmu dari dunia persilatan. Keluarga Meng adalah keluarga besar terkenal. Yang sangat menghargai kesopanan dan kebajikan wanita. Ya, aku mengerti, paman. Aku akan berpura-pura menjadi istri dan ibu yang baik. Bagaimana? Pembunuhan. Paman. Xiu ini adalah Tuan Meng. Salam kenal, Tuan Meng. Pembunuhan. Nona, kamu baik-baik saja. Terima kasih, Tuan Meng, aku baik-baik saja. Tuan Meng dan keponakanku memang punya jodoh. Siapa tadi? Oh. Pelayan itu mencuri dan dibawa ke pemerintah. Nona Ye terlihat asing. Apakah kamu biasanya ikut perkumpulan sastra di Luoyang? Perkumpulan sastra. Apa menariknya perkumpulan sastra? Keponakanku jarang keluar rumah. Dan sangat menjaga aturan. Tuan Meng belum pernah melihatnya, itu wajar. Oh begitu ya, oh iya, teh sudah siap. Silakan kedua tamu. Bagaimana hasil pertemuan hari ini? Cantik jelita. Mempesona seluruh negeri. Yang terpenting terlihat lemah dan mudah diatur. Keadaan keluarganya juga biasa saja. Bisa menjadi bunga baru di Hong Xiu Sao kita.
Wanita Meng Yu itu kabur duluan. Tetap menjadi ancaman. Membuat keluarga Meng kita. Harus berganti wajah. Baru bisa bertahan di kota Luoyang ini. Ayo bawa dia masuk dan latih dengan baik. Orang atas sudah mulai mendesak. Keluarga yang baik. Mungkin kalian sebaiknya tidak. Kamu diam saja, aku bilang. Setelah gadis itu masuk kamu jangan banyak bicara. Kalau tidak, aku pukul kamu. Bagaimana pendapatmu tentang Tuan Meng Xiu itu? Bagaimana perasaanmu? Lagi pula harus menikah juga. Memenuhi keinginan almarhumah ibu menikah dengannya juga bagus. Tuan dan Nona. Nyonya Meng ingin bertemu Nona secara pribadi. Silakan masuk. Baik. Apa yang ingin Nyonya bicarakan dengan saya? Kamu jangan menikah dengan anak kami, Yuan. Kenapa? Apa Nyonya tidak menyukai saya? Tidak, bukan itu. Keluarga Meng lebih rumit dari yang kamu bayangkan. Yuan dia. Ibu. Yuan. Ibu kenapa tidak menunggu saya? Langsung datang ke keluarga Ye untuk melamar. Melamar. Bibi tadi sebenarnya ingin bilang. Saya Meng langsung jatuh cinta pada Nona Ye. Tidak sabar ingin bersama Nona Ye. Mengikat janji suci dan menghabiskan sisa hidup bersama. Setelah ibu mengetahui perasaan saya. Seketika terharu sampai salah bicara. Mohon maaf Nona Ye. Salah bicara. Ya saya yang salah bicara. Nona Ye. Yuan benar-benar menyukaimu. Nona Ye, hari ini aku berjanji padamu. Asalkan kau mau menikah denganku. Aku bersedia untuk tidak mengambil selir. Hidup berdua selamanya. Kau. Nona Ye. Bisakah kau mengabulkan permintaanku? Baik. Nona Nuo-Nuo, di mana kau? Aku melihat Nona pergi ke taman. Keluarlah. Kau adalah Nuo-Nuo. Ini kue putih dari Liu Ji mau mencoba. Aku kali ini ikut orang tua berkunjung. Tidak tahu kapan akan kembali lagi. Kalau kau tidak kembali, aku akan mencarimu. Bagaimanapun dengan tanda unik ini. Aku pasti bisa menemukanmu. Nuo-Nuo. Ini tanda lahir di pergelangan tanganmu. Aku sudah memilikinya sejak lahir, sama seperti ibuku. Ibumu juga punya di pergelangan tangan. Nuo-Nuo, bisakah kau memberitahuku nama ibumu? Ibuku bernama Lu Hao. Lu Hao, Bagaimana bisa Lu Zhao? Apakah ini benar-benar kebetulan? kau adalah ibu baru yang ayah nikahi. Ya. Nuo-Nuo, jika tidak ingin memanggilku ibu, kau bisa memanggilku tante. Tante jangan menikah dengan ayah, kenapa? Kenapa? Nuo-Nuo tidak suka tante. Kau orang baik. Mereka semua orang baik. Mereka semua sudah meninggal. Nuo-Nuo tidak ingin kau meninggal. Nuo-Nuo. Nuo-Nuo kemari. Hari ini adalah hari bahagia ayah dan ibu. Kau harus patuh. Aku sedang bicara denganmu, kau tidak dengar. Dengar-dengar.
Kembali ke kamar. Nyonya Ibu Nuonuo sudah lama meninggal. Keluarga pasti lebih memanjakannya sedikit. Terlalu dimanjakan tidak mengganggumu kan? Tidak apa-apa. Bagaimana Ibu Nuonuo meninggal? Nyonya memang layak menjadi bintang kita di Hong Xiu Xiao. Dulu dia adalah geisha paling populer. Sudah lelah beberapa tuan itu. Sangat puas dengan penampilanmu hari ini. Menyuan kamu benar-benar. Nyonya, kamu seharusnya bersyukur. Ada beberapa tamu istimewa yang menyukai wanita muda seperti kamu yang sudah menikah. Kalau tidak dengan keadaanmu yang sudah tua dan tidak menarik ini. Apa hakmu untuk menjadi? Kamu ini wanita. Kamu berani menggigit aku. Biar kamu menggigitku. Beri wanita ini beberapa mangkuk lagi obat pencegah kehamilan. Jangan sampai ada anak lagi yang muncul. Kamu akan mendapat balasan. Aku sebagai hantu tidak akan membiarkanmu. Lu Zhao, kamu berani mengancamku. Ah kamu. Kamu ingat. Namaku Lin Jinxiu. Suatu hari nanti, akan ada orang yang datang membalas dendam untukku. Nyonya, karena kamu sudah menikah denganku. Ada beberapa hal yang tidak bisa aku sembunyikan lagi. Menjadi nyonyaku membutuhkan beberapa hal khusus. Masih malu-malu. Ayo temani kami minum. Misalnya menemani tamu. Apa menemani tamu? Sebagai nyonya keluarga Meng tentu harus menerima teman dan kerabat yang datang. Oh begitu maksudnya aku kira. Nyonya jangan-jangan mengira keluarga kami melakukan bisnis seperti rumah bordil. Aku terlalu banyak berpikir. Xiao Xiao menderita penyakit jantung. Setelah melahirkan Nuonuo kesehatannya selalu tidak baik. Tidak bisa bertahan dari flu biasa. Penyakit jantung. Kakak Jinxiu selalu sehat. Apakah orang yang bernama Lu Zhao ini benar-benar bukan orang yang aku cari? Nyonya bisakah kita menunda punya anak beberapa tahun lagi? Melahirkan bagi wanita seperti melewati gerbang kematian. Aku takut. Aku tidak sanggup kehilangan orang yang kucintai lagi. Baiklah. Aku akan ikuti semua keinginanmu. Tuan muda silakan minum teh. Tuan muda hari ini hamba kurang enak badan. Melayani saya adalah keberuntunganmu. Kamu masih berani menolak. Gigit ini. Suamiku, apakah kau di dalam aku masuk ya? Nyonya ada apa? Dapur telah memasak sup ayam. Aku akan ambilkan semangkuk untukmu. Nyonya sangat perhatian. Nyonya untuk hal seperti ini ke depannya. Serahkan saja pada pelayan, aku masih ada 2 buku catatan keuangan yang belum diperiksa. Bagaimana kalau kau pulang dulu dan beristirahat? Suara apa itu? Nyonya. Perkawinan kita terlalu terburu-buru. Besok aku akan mengadakan pesta di rumah untuk memperkenalkan Nyonya masa depan keluarga Meng. Pada semua sanak saudara dan teman-teman, bagaimana pendapatmu? Tapi kita baru saja menikah. Apakah ini tidak terlalu mencolok? Tidak, aku sudah tidak sabar. Ingin menunjukkan pada semua orang, betapa hebatnya orang yang kucintai.
Menemukan seseorang yang saling mencintai, meskipun hanya mengurus suami dan anak di rumah, memasak sup pun tak apa. Apakah ada yang perlu aku siapkan? Keluarga Meng memang memiliki beberapa aturan kuno yang rumit. Harap Nyonya tidak bosan nanti. Anggap saja demi suamimu. Harap bertahan dan ikuti semuanya bolehkah? Tentu saja aku akan pergi melihat Nuo. Kau sibuk dulu, jangan lupa minum sup ayamnya. Baik. Wanita ini hampir merusak rencanaku. Wanita ini kuberikan padamu. Setelah selesai bawa dia ke Hong Xiu Xiao, jadikan dia pelacur rendahan. Terima kasih Tuan Long. Nyonya selamat datang bergabung. Langkah pertama menjadi geisha. Saya tidak akan salah melihat. Itu sulaman kakak Jin Xiu. Cepat bantu saya menyelidiki mantan istri keluarga Meng di timur kota Mengyuan, biografi dan penampilan Lu Zhao. Ini uang muka. Setelah menemukan hubungi seperti biasa. Anda akan senang. Kami adalah dinasti Xia. Tampaknya luka beberapa kakak sudah hampir sembuh. Sungguh menggembirakan. Nonye, kemana saja Anda selama ini? Sudah lama kami tidak melihat Anda. Saya menikah dengan Tuan Meng. Itu berita besar, selamat kakak. Tapi bagaimana karakter Tuan Meng? Dia sopan dan baik. Juga baik pada saya datang kali ini untuk mengundang beberapa kakak. Beberapa hari lagi datang ke rumah untuk pesta, sekalian merayakan pernikahan saya. Kami lega. Tapi status kami. Ya, jika kami datang, akan membuat Anda diajak orang. Ini momen terpenting dalam hidup saya. Saya harap beberapa kakak bisa datang untuk menyaksikan. Siapa yang berani mengejek, harus tanya pedang saya mau atau tidak. Kalau begitu kami akan datang. Ya pasti datang ya. Ya, kami pasti datang tepat waktu. Rapikan semuanya. Ya. Ibu saya dengar dari Yuan. Beberapa hari lalu Anda tidak enak badan beristirahat di villa. Hari ini sudah lebih baik. Saya baik-baik saja. Hari ini? Ibu tenang saja. Pesta hari ini saya akan awasi dari awal sampai akhir. Pastikan tidak ada kesalahan sedikit pun. Bukan itu yang saya maksud. Saya ada yang mau beritahu. Kalian ngapain? Tidak ada. Baru saja dibebaskan sudah tidak bisa diam. Jangan berani-berani bicara sembarangan, nanti kau dikirim jadi pelacur tentara. Saya tidak mengatakan apa-apa. Bagaimana dekorasi yang saya atur suami? Ibu sudah bekerja keras, pesta akan segera dimulai. Mari kita duduk. Saudara-saudara, terima kasih telah datang ke pesta ini. Saya mewakili istri saya untuk bersulang kepada kalian semua. Saudara Meng benar-benar perhatian ya. Mengadakan pesta bukankah itu tugas seorang nyonya rumah? Benar sekali. Saudara Meng, bukankah istri Anda harus bersulang kepada kita semua dulu? Benarkan? Iya. Saudara-saudara. Maafkan saya. Saya tidak kuat minum. Bodoh, kenapa tidak bersulang kepada tamu dulu? Ayah, tamu yang datang hari ini semuanya pria. Seharusnya kalian yang melayani, kenapa harus ibu yang bersulang? Ini aturan keluarga Meng. Kau sebagai menantu keluarga Meng harus patuh pada suami. Apa yang diperintahkan harus dilakukan. Tapi, Urusan orang tua ibu. biarkan mereka yang mengurus kita sebagai anak muda. Jangan ikut campur. Tapi juga tidak boleh diam saja. Ayo duduk.
Lapor pada Tuan dan Nyonya teman baik Nyonya muda. Datang untuk memberi selamat atas pernikahan Nyonya muda. Siapa Nyonya Ye? Saya. Mana 3 kakak saya, kenapa mereka tidak datang? 3 Nyonya ada urusan mendadak. Mereka menyuruh saya mengantarkan hadiah dulu. Terima kasih. Bukan. Ibu, apakah Anda baik-baik saja? Ah, saya berbuat salah. Pantas saja dihukum. Saya menyuruhmu menyuapi saya. Nyonya Meng Chua. Barulah teladan seorang nyonya rumah. Benar. Istri baru saudara Meng ini. Harus diajari tata krama dulu. Sudah larut bukankah kita harus memulai? Acara utama hari ini iya. Bagian penting oke. Memperkenalkan mempelai baru keluarga Meng. Ini menyangkut reputasi keluarga Meng. Mempelai baru harus melewati 4 ujian. Memverifikasi identitas. Jangan sampai ada kelalaian sedikit pun. Pertama, periksa penampilan. Apa yang ingin kamu lakukan? Nyonya. Ini adalah aturan wajib bagi mempelai baru keluarga Meng. Nyonya juga sudah setuju kemarin. Untuk bekerja sama, ingatkah? Baik. Pertama, periksa penampilan. Wajah bersih tanpa noda atau bintik. Mata dan alis rileks, ekspresi tenang. Postur tubuh tegak. Sikap yang elegan. Langkah yang sedang saat berjalan. Dianggap pilihan terbaik. Lalu periksa moral. Keluarga Meng memilih menantu terutama berdasarkan bakat. Seni musik, catur, kaligrafi, dan lukisan. Semua harus dikuasai agar bisa menghadapi pergaulan sosial dengan lancar dan memuliakan keluarga Meng. Silakan Nyonya. Saya tidak bisa. Tidak apa-apa. Suara Nyonya lembut dan merdu. Kalau bisa menyanyikan satu lagu untuk kami, itu juga bagus. Mari kita nyanyikan lagu terkenal di kota Luoyang. Lagu Wu Geng bagaimana, ayo. Ya ayo. Saya akan memulai untuk Nyonya. Gendang pertama berbunyi. Bayangan bulan di atas ranting bunga. Gadis duduk di kamarnya. Hatinya gelisah. Meng Yuan. Inikah tamu yang kamu undang? Apakah tamu yang diundang keluarga Meng? Harus kamu tanyakan. Nyonya, mereka hanya suka bercanda. Nyonya, tolong bekerja sama. Anggap saja untuk suamimu. Baik. Apa yang ingin kamu lakukan? Musik, catur, kaligrafi, lukisan, menyanyi, dan menari. Saya memang tidak bisa. Tapi soal tarian pedang saya masih tahu sedikit. Baik. Bagaimana para penonton? Gagah, berani, anggun, dan menawan. Sangat jarang melihat bakat seperti ini pada seorang wanita. Jadi kalau begitu, sudah bosan dengan 4 seni pria terhormat sebelumnya. Ganti gaya juga tidak apa-apa. Saud Ermeng, memang istri barumu ini sangat bagus. Tapi ini pertama kalinya lelang malam ini. Tidak tahu harganya berapa. Lelang apa? Istriku. Saudara Liu sedang membicarakan urusan bisnis. Benar-benar. Urusan bisnis. Baiklah, para tamu sudah menunggu. Lanjutkan.
3. Pemeriksaan kesucian. Sebagai seorang wanita, kesucian adalah yang utama. Jangan sampai ada kelalaian sedikit pun. Mohon Nyonya pindah ke balik layar dan lepaskan pakaian. Akhirnya sampai pada bagian yang seru ya. Semua buka mata dan lihat. Lihat apakah malam ini bisa menjadi Ratu Bunga. Meng Yuan, kamu benar-benar membuatku melepas pakaian di depan banyak orang. Apa ini juga aturan keluarga Meng? Nyonya ada layar yang menutupi. Semua orang tidak bisa melihat. Kamu hanya perlu bekerja sama sekali ini. Setelah ini suami pasti akan memberikan kompensasi yang baik. Silahkan Nyonya. Saya adalah istri yang baik dan ibu yang bijaksana, harus mematuhi pesan terakhir ibu. Setelah menikah ke keluarga Meng harus mematuhi aturan keluarga Meng. Saya adalah istri yang baik dan ibu yang bijaksana, saya harus mematuhi keinginan ibu. Membantu suami dan mendidik anak. Benar, kamu harus mengerti aturan. Enyahlah dariku. Aturan. Aku tidak peduli dengan aturan. Kamu ini ngapain? Saudara Meng, istri barumu ini. Karakter terlalu keras. Wanita. Sedikit keras kepala baru asyik. Terlalu keras akan kehilangan daya tarik wanita. Tidak disukai. Saya lebih suka istri sebelumnya saudara Meng. Lembut dan pengertian. Terutama suaranya. Yang sebelumnya bernama Ping Ping juga bagus. Aku sangat suka saat dia bermain piano. Meng Yuan sebenarnya sudah menikah berapa kali? Tidak hari ini semuanya. Kenapa terasa sangat familiar? Pria bermarga Meng itu sebenarnya bagaimana caranya menipu kalian? Awalnya berpura-pura sempurna, sopan dan ramah. Siapa sangka ternyata dia suka memukul dan memarahi istrinya. Dia juga mengadakan berbagai pesta, sedikit demi sedikit. Pada akhirnya menggunakan berbagai cara untuk menyiksa. Memaksa kami menyerah, menjadi alatnya untuk menghasilkan uang. Dia merekrut beberapa orang. Khusus melatih wanita-wanita tertentu. Untuk dikirim ke tempat para pejabat. Binatang seperti itu seharusnya dihukum mati. Meng Yuan. Meng Hui. Saudara Meng hari ini. Simiwa orang datang dengan semangat. Apakah kita akan pulang dengan kecewa? Tenang semua, hari ini saya pasti akan memberikan penjelasan. Istri kita sudah sepakat sebelumnya. Tolong bantu saya kali ini, kamu harus di depan banyak orang. Membuat saya malu. Melepas pakaian di depan umum. Apakah ini benar aturan keluarga Meng? Nenek moyang dari generasi ke generasi memang begitu. Wanita harus tunduk pada suami. Yuan memerintahkan apa ikuti saja. Setelah melepas pakaian lalu apa? Masih ada aturan apa lagi? Menemani tamu makan dan minum. Bahkan melakukan hal-hal seperti pelacur. Meng Yuan, aturan keluarga kalian apa sih? Kalau tidak tahu dikira di rumah bordil. Cukup ya Xiu. Kamu jangan cari masalah. Kamu mau apa lagi? Xiu, jangan banyak bicara. Tidak sopan seperti ini, harus minta maaf di depan umum. Apakah kamu kenal Chen Meng? Luo Ping Ping Meng Yu. Siapa? Kamu ngomong siapa? Aku tidak kenal. Meng Hui. Masih berani bilang tidak kenal dengan kami. Kalian. Masih berani mengubah penampilan dan menipu wanita lagi. Kami datang hari ini untuk membongkar jati dirimu yang sebenarnya. Ternyata kalian. Bagus-bagus. Aku masih mencari kalian, beberapa wanita ini kemana-mana. Tidak disangka kalian malah datang sendiri. Masih mau membongkarku. Hanya dengan kalian beberapa orang ini. Baiklah. Kalau begitu mulai dari kamu duluan yang akan kuurus. Anakku. Yes Hiyu, kamu berani memukulku. Aku pukul kamu kenapa? Wanita Macam APA, kamu berani sekali. Berani-beraninya, kamu menyentuh suamimu, aku belum pernah melihatnya. Mana ada putri keluarga terpandang. Berani menyentuh suaminya sendiri, sangat liar. Kalau tidak dididik dengan baik, tidak ada satupun di antara kita yang berani menyentuhnya. Ayo cepat didik dia, kalau di sini tidak ada barang baru lagi.
Yang bisa membuat bos puas itu, sama saja merusak reputasi kita. Hei orang-orang. Nona ya hati-hati ya. Anak buah laki-laki brengsek ini semua jago bela diri. Jangan anggap aku selama Hidup bertahun-tahun di ini. dunia persilatan cuma gertakan doang. Nyonya. Aku tidak ingin begitu cepat berseteru denganmu. Kenapa kamu tidak patuh begitu? Malahan bergabung dengan wanita-wanita ini. Di depan banyak orang bikin suamimu malu. Kalau begitu biar ku buat kamu merasakan lebih awal. Apa itu neraka? Kamu mau apa? Nyonya kalau tidak suka dilihat dari balik tirai. Kalau begitu harus dibuka semua pakaiannya. Orang-orang lepas pakaiannya. Lihat apakah dia masih peduli soal etika dan harga diri. Kamu bisa ilmu bela diri. Sebenarnya siapa kamu? Aku di sini untuk membereskan kalian gerombolan pencuri laki-laki dan wanita. Saudara Meng, tidak disangka ini lawan yang tangguh. Cepat cari cara untuk coba jurus asli kita. Cepat panggil 4 jenderal kepercayaanmu. Aku ingin melihat wanita ini. Ditekan sampai memohon ampun. Si Fang dengarkan. Tangkap wanita ini hidup-hidup. Si Fang adalah pembunuh binatang ini. Nona ya jangan lengah. Meng Yuan kalau kamu tidak punya trik lagi. Selanjutnya giliranmu. Nyonya kita sudah lama menikah. Dengarkan penjelasanku. Aku. Saudari-saudari, kalian ingin menghadapi pria ini bagaimana? Biarkan dia merasakan dicopot baju di depan umum. Kamu gila ya? Saudari-saudari ayo. Kalian mau apa? Kalian mau apa? Lepaskan aku mohon jangan begini. Aku mohon lepaskan aku. Aku salah aku mohon kalian. Lepaskan aku. Yeziu kamu wanita aku akan melawanmu. Seperti kamu yang kecil seperti tusuk gigi. Apa yang perlu dihalangi? Kamu aku. Anak-anak. Kamu wanita berani. Kamu gila keluarga Meng, tidak akan membiarkanmu. Siapa ayo semua serang. Tangkap wanita sialan ini. Orang tua selanjutnya giliranmu. Kamu jangan mendekat. Kamu tenang saja. Nenek tua aku tidak tertarik pada kulit tuamu. Bukan kalian lari apa? Bukan suka nonton drama. Pedangku belum selesai dimainkan. Cepat pergi. Pergi sana. Bangun beberapa saudariku belum puas. Wajahku.
Suami hari ini belum menyeduhkan teh untukmu. Jangan, aku mohon. Maafkan aku. Aduh, dulu kami dan kamu. Memohon ampun, kenapa kamu tidak melepaskan kami? Bukan suka menyiksa. Kenapa kamu tidak mati saja? Setelah sekian lama menjadi suami istri, hari ini aku akan memberimu keadilan. Tunggu dulu, jangan sampai membunuhnya. Surat perceraian belum ditandatangani. Sekarang juga tulis surat perceraian untuk kami berempat. Aku akan menandatanganinya sekarang. Sudah ditandatangani. Para kakak, Lihatlah surat perceraian ini, apakah sudah benar? Benar seperti ini, aku pernah melihatnya di buku. Kakak-kakak, sekarang kalian pergilah ke kantor pemerintah untuk mengarsipkan. Lalu segera bisa. Nona ya, bagaimana denganmu? Aku masih ada urusan yang belum selesai dengan pria ini. ada lagi. Ini surat perceraian sudah ditandatangani. Masih ada urusan apa lagi? Ibu Nuonuo sebelumnya pernah punya nama lain, tidak? Dia selalu Dipanggil Luzhao, kamu kenal dia? jawab pertanyaanku. Bagaimana sebenarnya dia meninggal? Dia. Dia bunuh diri, kematiannya bukan urusanku. Bukan urusanmu, masih tidak jujur. Nona ya, menurut hukum negara Dacia, membunuh adalah melanggar hukum. Benar Nona ya, nanti bisa menarik musuh tidak baik. Sepertinya kita harus segera pergi. Ayo pergi Nona ya. Anakku, kamu baik-baik saja. Aku sudah begini, bagaimana bisa baik-baik saja? Wanita ini. Penghinaan hari ini, aku pasti akan membuat mereka Membayar dengan darah. Bawa kartu namaku temui Bupati. Minta dia untuk menangkap budak yang melarikan diri untukku. baik. 3 kakak, kenapa kalian belum pergi? Kakak Luo punya hal penting untuk dibicarakan denganmu Nona ya. Gambar yang kamu tunjukkan kepada kami hari itu, bolehkah kami melihatnya sekali lagi? Dia adalah Meng Hui. Juga istri pertama Meng Yuan. Namanya Luzhao. Ibu kandung Nuo juga Meng Yuan. Satu-satunya istri yang pernah diakui secara publik ketika aku menikah dengannya. Aku melihat gambar ini di ruang kerjanya. Benar kakak Jinxiu, bagaimana dia meninggal? Saat itu orang-orang di rumah, tentang hal ini mereka selalu merahasiakannya. Mengatakan bahwa dia meninggal karena penyakit jantungnya kambuh, namun ketika aku kemudian dikirim ke Zui Chunlou, aku mendengar orang tua di sana berbicara tentang hal itu. Katanya dia dilihat oleh Xiao Rang Toko, terus dipaksa oleh Meng Yuan untuk menemani tamu itu. Disiksa setiap hari. Akhirnya tidak tahan lagi, dia bunuh diri. Nona ya, mau kemana? Aku akan pergi membunuh pria itu. Kau tenanglah sedikit, tidak perlu demi pria itu mengorbankan hidupmu sendiri. Pikirkan pamanku. Benar juga Nona ya. Masalah ini harus dipertimbangkan dengan matang. Jika kita bisa menemukan pria itu dan pembunuhan yang dilakukannya, bukti bahwa dia memaksa wanita-wanita baik menjadi penyanyi lalu mencabut akar rumah bordil Hong Xiu Sao-nya, barulah bisa benar-benar memecahkan masalah besar bagi wanita di dunia ini. Benar, ada juga Nuo. Kita tidak bisa membiarkan dia tetap tinggal di sarang serigala itu. Kita sudah berhasil melarikan diri. Bibi Nuo dan banyak wanita lain yang teraniaya belum berhasil melarikan diri. Pria itu tidak boleh dilepaskan. Namun jika ingin mendapatkan bukti, kita harus kembali ke kediaman Meng. Aku bisa kembali untuk menjadi mata-mata. Tidak bisa, Meng Yuan sangat licik. Rencana kalian terlalu berbahaya. Kita bisa menghadapinya secara fleksibel nanti. Berpura-pura bermusuhan untuk menyesatkannya. Orang-orang di dalam dengarkan atas perintah kepala daerah. Kami datang untuk menangkap budak pelarian dari keluarga Meng. Apa budak pelarian? Ini rumahku. Kalian sekarang termasuk pelanggaran rumah. Kami mendapat informasi bahwa seseorang melihat dengan mata kepala sendiri Meng Yu, Luo Pingping, Chen Meng, ketiga orang ini masuk ke rumahmu. Mereka telah bercerai dari keluarga Meng. Ini adalah surat cerai, jadi mereka bukan budak pelarian. Kontrak penjualan diri ada di sini. Tanda tangan pribadi ketiga orang ini dan kontrak tertulis semuanya ada di sini. Semua ada di atas kertas, tak bisa dibantah.
Aku tahu kau begitu mudah menandatangani surat cerai. Ternyata kau punya rencana ini. Ye Xiu, kau harus bersyukur. Baru beberapa hari masuk rumahku, kalau tidak. Kalian berempat akan dibawa pergi bersama. Kepala Polisi Wang, terima kasih kepada kalian dan saudara-saudara telah membantu menangkap budak pelarian di rumah kami. Saudara-saudara maju iya. Siapa yang berani hari ini kalian tidak akan bisa membawa orang dari sini. Kamu menghalangi tugas resmi, akan kubawa kamu juga. Datang bawa wanita ini pergi. Berhenti. Kami akan ikut denganmu. Nona Ye, jangan lupa apa yang baru saja kita bicarakan. Penandatangan kontrak berdiri, silakan. Nyonya, berikutnya giliranmu. Tuan Meng telah tiba. Tidak bisa mengatasi wanita itu. Aku masih bisa mengatasi kalian berapa. Kalian pikir aku tidak menyiapkan rencana cadangan? Pernah dengar tentang serbuk semut? Rasanya setelah meminumnya seperti ada 100 semut yang perlahan menggerogoti tulang dan darahmu. Sangat gatal. Kamu laki-laki, mau apa? Aku mau apa? Jangan. Cukup sudah. Apakah kamu pernah menyiksa Ibu Nuo seperti ini? Ya, bagaimana aku ingat Lu Zhao. Awalnya juga keras kepala. Seperti wanita Ye Xiu itu. Tapi setelah di penjara air ini, kukurung selama 3 hari. Langsung berubah seperti orang lain. Dia juga kamu yang membunuhnya, bukan? Kenapa hari ini? Kalian sangat peduli dengan orang mati. Apakah wanita Ye Xiu itu yang menyuruh kalian mencari tahu? Kami hanya penasaran. Sampai saat ini, tidak ada salahnya memberitahu kalian kebenaran. Aku melihatnya menggigit lidahnya sendiri. Dia memang kubunuh. Tapi apa yang bisa kalian lakukan? Semua yang tahu kebenaran dulu sudah kuhabisi. Kalian tidak akan pernah bisa menemukan bukti untuk menghukumku. Lupakan saja. Ayo. Coba rasakan hukuman baru yang kupikirkan. Ular itu memang cabul. Apalagi sejak kecil. Saya dibesarkan dengan lebih dari 50 obat. Setelah menyentuh tubuh Anda, akan benar-benar menyeluruh. Menginspirasi potensi tubuh Anda. Membuat Anda dari kepala sampai kaki menjadi satu. Wanita yang akan melunak saat menyentuhnya. Jangan. Mulai dari Anda. Tidak. Tuan Naga mengirim seseorang ke sini. Mengatakan untuk mengundang Huakui yang baru ke rumah. Bagaimana bisa begitu cepat? Di mana saya harus menemukan hari ini? Aku bisa. Saya bersedia menyelesaikan masalah saya untuk suami saya. Anda. Suami aku tidak ingin melarikan diri. Mereka berdua harus menarik saya. Suami aku bersedia menemani tamu. Aku mohon padamu, jangan menyiksaku lagi. Chen Meng, kau punya tulang. Gadis Ye seperti Anda bekerja keras untuk menyelamatkan Anda. Aku tidak membiarkan mereka menyelamatkan saya. Apa yang buruk adalah yang terbaik. Hanya sesekali menemani tamu. Aku sudah terbiasa dengan hari ini. Aku tidak ingin jalani kehidupan yang menakutkan ini. Kau aku benar. Suami aku tahu kenapa. Ye Xiu telah menyelidiki berita dari istri pertama. Mengapa? Tidak bisa mengatakan. Karena adiknya yang hilang, itu adalah istri pertama suaminya. Dia akan kembali. Suami kita harus membuat rencana. Chen Meng, kau adalah serigala bermata putih. Kami menjual semuanya di tangan suami. Apa gunanya kita melarikan diri? Ya, kalian memperhatikan orang lain. Itu benar. Dari 3 Anda terlihat paling cantik.
Kalau begitu kau harus pergi. Selama Anda bisa membuat bujukan itu bahagia selama sisa hidup Anda, kemakmuran dan kekayaan yang tak ada habisnya. Terima kasih suami. Bawa pergi. Kalian tinggal di sini dan merenung baik-baik. Kakak Meng dia. Ini aku. Nona Ye tidak bisa dibebaskan. Kakak Meng sudah dibawa pergi. Dia pasti melakukan ini. Untuk mengcari tahu. Aku akan menghentikan mereka. Jangan gegabah, ini akan menyanyiakan usaha keras Xiao Meng. Nona Ye, jangan khawatir tentang kami. Cepat cari bukti, kita akan bekerja sama dari dalam dan luar. Ini adalah pil penawar terkenal di dunia persilatan. Memakannya bisa melindungimu dari racun selama sebulan dan juga menyembuhkan luka dalammu. Kalian harus bertahan. Tenang saja, siksaan kecil ini. Cepat pergi. Nuo enak tidak? Nona Ye, kamu belum pergi. Bibi, Nuo baik. Nona Ye, dengan kemampuanmu meninggalkan keluarga Meng sangat mudah. Kamu sudah susah payah mendapatkan surat cerai. Melarikan diri. Mengapa kamu masih kembali? Karena aku ingin menyelidiki penyebab kematian sebenarnya Ibu Nuo. Kamu kenal Lu Zhao? Dia tidak bernama Lu Zhao, dia bernama Lin Jinxiu. Dia adalah temanku sejak kecil. Dia seharusnya memiliki masa depan yang cerah. Tetapi karena pria bernama Meng Yuan, dia hancur. Aku mencarinya selama 7 tahun. Tetapi yang kudapatkan adalah kabar kematiannya. Lu Zhao adalah orang baik. Nasibnya saja yang buruk. Ibu, kamu pasti tahu penyebab kematian sebenarnya Jin Shui kan? Katakan padaku, aku harus tahu kebenarannya. Aku akan membuat pria bernama Meng Yuan itu dihukum. Keluarga Meng bukanlah lawanmu. Meng Yuan itu sangat berkuasa. Meskipun kamu punya bukti, tidak akan berguna. Selagi bisa pergi, cepat pergi. Keluarga Meng adalah sarang naga dan harimau. Kalian terus tinggal di sini akan terus tertindas. Tenang, aku pasti akan melindungimu. Jangan bicara lagi, aku tidak tahu apa-apa. Nona Ye, aku akan memberimu nasihat terakhir. Selagi masih bisa pergi, segera pergi. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Mana orangnya, cepat bantu tuan ini. Pergi jauh-jauh, melihatmu saja sial. jangan pukul nenekku. Dan kamu si pembawa sial. Kalau bukan karena kalian, aku tidak mungkin kalah semalam aku. Aku akan membunuh kalian. Jangan. Aku dan Nuo hari ini berkatmu diselamatkan. Sudahlah Nona Ye. Kalau kamu ingin mencari bukti kejahatan Meng Yuan, maka mulailah darinya. Rumah yang ditinggalkan. Bangunlah, Pak Tua. Kamu mau apa? Meng Yuan menculik beberapa saudariku. Apakah kamu tahu tentang ini? Aku tidak tahu. Aku bilang di kediaman dan rumah Bordio. Semua dikelola oleh anakku, aku tidak bisa bicara. Ada masalah, cari dia saja. Apakah kamu tidak pernah mendengar utang anak dibayar oleh orang tua? Kamu mau apa? Berikan semua bukti kejahatan Meng Yuan padaku. Tidak, dia anakku. Nyawa hanya satu. Anak belum tentu. Kamu bagaimana kamu tahu tidak mungkin? Mereka aku tempatkan dengan sangat rahasia. Bagaimana kamu tahu alamatnya, apa yang kamu lakukan padanya? Asal kamu patuh, mereka akan baik-baik saja. Katanya kamu baru-baru ini terjerat utang judi, berhutang banyak pada kasino. Sayangnya, kamu punya anak yang selalu mengaturmu. Ingin pakai uang saja tidak mudah. Apakah kamu tidak ingin bangkit dan menjadi tuan rumah? Bawa kembali Selir dan anakmu. Hidup dengan terhormat. Kamu mau bagaimana? Sederhana, berikan bukti bahwa Meng Yuan membunuh Lu Zhao padaku.
Dan selama ini Red Slave House menculik perempuan, memaksa mereka menjadi pelacur. Tidak bisa tanpa Red Slave House. Bagaimana aku mempertahankan kekayaan keluarga Meng? Itu bukan urusanmu lagi dalam sehari. Jika aku tidak mendapatkan apa yang aku inginkan, kau bisa menunggu kepalamu terpenggal. Paman, aku ingin melihat. Apa pilihan bagus yang kau punya? Ayah, apa yang sedang kau cari? Anakku, aku ingat buku keuangan bulan lalu. Sepertinya ada sedikit masalah. Aku lihat sudah diperbaiki belum? Kau tenang saja, sudah diperbaiki sejak lama. Anakku, aku punya hal penting untuk kukatakan padamu. Ayah, ada apa di belakangku? Tidak ada apa-apa, aku teringat sesuatu. Aku pergi dulu. Kau wanita beracun. Yang lebih beracun masih akan datang. Kau apa yang kau berikan padaku untuk demikian? Racun usus jika dalam sehari tidak mendapatkan penawarnya, ususmu akan hancur. Waktunya mendesak, Paman. Kau sebaiknya cepat mencari apa yang aku inginkan. Kakak Meng, Tuan bilang. Meskipun bukan barang baru, tapi karena kau patuh dan mengerti. Tuan cukup puas ini yang dijanjikan Tuan padamu. Jabatan pengurus tingkat 9 terutama mengelola perkumpulan dagang. Kau harus berterima kasih pada Tuan untukku. Tuan dengar. Istri yang kabur dari Tuan Meng. Sifatnya liar sekali Tuan akhir-akhir ini. Ingin mencoba mendidik wanita seperti itu. Kau harus membawanya ke Kedaiman Tuan dalam 3 hari. Kalau tidak, jabatan ini bisa diberikan padamu juga bisa diambil kembali. Kau bye-bye saja. Tenangkan Tuan. Aku pasti akan menangkapnya dan mengirimkannya. Kau berkinerja baik. Bawa dia dan rawat dengan baik. Ya. Yesiu, kau wanita. Orang miskin jangan melawan orang kaya, rakyat jangan melawan pejabat. Meskipun kau ahli bela diri, apa gunanya? Memukul pejabat pemerintah adalah kejahatan berat. Kali ini, aku lihat bagaimana kau bisa kabur dariku. Wanita. Semua karena kalian para wanita. Tidak bisa menangkap Yesiu. Lihat bagaimana aku menghajar kalian. suamiku, jangan pukul aku. Aku punya cara untuk membantumu menangkapnya. Ceritakan. Yeziu. Bagaimana kalau kita berikan dia bukti palsu? Ketika dia membawa bukti palsu itu ke pengadilan untuk melaporkanmu, kita bisa balik melaporkannya karena memfitnah. Dengan hubunganmu dengan pengadilan, menangkapnya pasti mudah sekali. Ide bagus. Kakak Chen. Nonye, aku tahu kau akan datang. Nonye, ini adalah kediaman orang di balik pria itu. Kamu harus menyimpannya dengan baik. Kakak Chen, terima kasih atas usahamu. Orang itu tampaknya memiliki jabatan tinggi. Tempat tinggalnya juga sangat dijaga ketat. Aku bahkan tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Dengan beberapa orang seperti kita, sama sekali tidak mungkin untuk membawanya ke pengadilan. Kalau begitu, mari kita buat dia muncul ke permukaan. Selamat datang di kota Luoyang. Pejabat baru kita. Selamat kepada pejabat baru bertemu dengan para pejabat. Katanya Tuan Meng selalu baik hati. Di kota Luoyang ini, reputasinya sangat baik. Tuan Meng menjadi pejabat di sini. Penduduk kota ini pasti beruntung. Dengan kemampuan Tuan Meng pasti bisa membuat penduduk kota hidup lebih baik. Tapi saya ingin mengingatkan Tuan Meng. Baru-baru ini inspektur atas sangat ketat.
Tuan Meng harus menjaga reputasinya. Jangan sampai ada orang yang mencari-cari kesalahan. Tidak akan baik. Baiklah ya. Terima kasih atas dukungannya Tuan Meng. Saya menentang Meng Yuan menjadi pejabat. Dia tidak layak. Meng Yuan, kau sebagai bos di Bali, organisasi rumah bordil terbesar di Dacia. Yang kau lakukan adalah bisnis tubuh wanita. Apa hakmu menjadi pejabat Dacia? Kau Memaksa wanita baik-baik dengan alasan menikah sebenarnya adalah untuk memilih ratu kecantikan untuk organisasi rumah bordelmu. Bahkan kau sendiri mengorbankan istri pertamamu di tempat tidur tamu dengan kebiasaan khusus. Ketika dia tidak tahan, kau masih menghina dan menganiaya dia sampai mati. Kemudian menikah lagi, istri pertama dan ketiga dan keempat. Latih mereka semua menjadi ratu bunga. Kejahatan semacam itu sangat sulit untuk menulis. Ternyata itu adalah trik lengan merah yang terkenal. Saya mendengar bahwa dia telah menangkap semua bisnis bangunan biru di dinasti Dacia. Saya tidak tahu berapa banyak wanita yang telah diperdagangkan. Berapa banyak keluarga yang hancur. Jangan bilang menjadi pejabat. Kita harus menangkapnya. Meng Yuan, kau hanya satu pria yang benar-benar ingin saya temui hari ini. Petugas orang tua di kota Luoyang mengungkapkan kejahatanmu. benar-benar membayar banyak kejahatan. Tapi buktinya. Jika Anda tidak bisa mendapatkan bukti, pejabat itu akan menuntutmu. Siapa bilang aku tidak punya bukti? Hari ini saya ingin melihat orang tua di kota Luoyang. Keluhan. Tuan Wang untuk orang dewasa. Pejabat ini adalah Orde Kabupaten Kota Luoyang. Siapa kau? Suara keras. Yeshu, wanita dewasa, datang hari ini untuk menuntut sekretaris baru. Meng Yuan dipaksa menjadi baik. Rumput membunuh kehidupan manusia. Pria itu akan menuntut Yeziu. Membalikan hitam dan putih dengan sengaja memfitnah. Karena Anda mengatakan bahwa Anda telah salah. Lalu bawa bukti masing-masing. Pejabat ini memiliki keputusannya sendiri. Buku besar ini dicatat secara rinci oleh orang dewasa. Meng Yuan lengan merah trik dengan beberapa tamu. Transaksi hak dan warna. Dan bukti bahwa ia membeli dan menjual wanita. Buku rekening orang dewasa ini palsu. Aku punya saksi. Nyonya, Anda berbicara dengan semua orang. Yeziu, dia memaksa kau untuk mencuri buku. Dan kau tidak ingin mengkhianatiku. Orang dewasa. Aku akan menuntut Meng Yuan. Niat untuk menipu. Kamu berani memintaku. Di hadapan pengadilan kamu masih ingin memukul orang. Tuan, saya ini wanita baik-baik. Karena tertipu oleh kata-kata manis Meng Yuan, saya menikah dengannya, tapi siapa sangka. Setelah menikah dia sering memukul dan memarahi saya. Pada masa itu tubuh saya tidak ada bagian yang baik. Ini terlalu menyedihkan. Belum lagi dia juga menjual saya ke rumah bordil Chunlou. Memaksa saya melayani tamu. Meng Yuan, kamu masih punya apa lagi untuk dikatakan? Tuan, dia adalah budak pelarian dari keluarga kami. Dia pasti tidak ingin terus menjadi budak. Jadi dia bersekongkol dengan Yeziu. Untuk memfitnah saya, Tuan. Buku catatan ini palsu. Kalau Tuan tidak percaya, Tuan bisa memeriksa dengan teliti, jumlahnya tidak cocok. Semuanya dibuat-buat. Sekretaris cepat hitung. Baik. Lapor Tuan, buku catatan ini jelas. Semua jumlah dan peraturannya jelas. Sekretaris mengumumkan ini asli. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu punya buku catatan asli? Ini harus ditanyakan pada ayahmu yang baik. Saya Luo Pingping menuduh Meng Yuan memaksa wanita baik menjadi pelacur. Bagus. Kalian semua bersekongkol untuk menjebak saya.
Memangnya kenapa kalau tidak bagaimana kami bisa menyelamatkan kedua saudari ini? Mohon Tuan memeriksa dengan teliti dan menghukum dengan tegas. Tapi saksi dan bukti ini hanya membuktikan Meng Yuan memaksa wanita baik menjadi pelacur. Tidak bisa membuktikan dia membunuh orang. Tuan, saya tidak pernah membunuh. Ini semua tuduhan palsu yang mereka berikan pada saya. Saya punya saksi, dia melihat sendiri proses Meng Yuan melakukan kejahatan. Nuo. Bibi sebelum ibu meninggal, sering berhubungan dengan nenek pembersih malam yang bisu. Orang lain tidak tahu. Nenek bisu. Dia hanya nenek pembersih malam di keluarga Meng. Katanya dia terlahir tuli dan bisu. Kamu suruh dia jadi saksi. Ini benar-benar lucu. Nenek bisu, tolong katakan semua kebenaran. Tuan, saya bukan orang tuli dan bisu. Saya hanya takut dibungkam. Jadi pura-pura tuli dan bisu. Saya melihat sendiri dia membunuh nyonya. Kamu. Nyonya orang yang baik sekali. Lembut dan baik hati. Tidak pernah memukul atau memarahi kami para pelayan. Orang yang baik sekali, begitu baik. Dipaksa mati oleh pria ini. Tolong Tuan. Tolong hukum dia dengan berat. Tuan. Saya tidak bersalah. Saya benar-benar tidak bersalah, Tuan. Sekarang buktinya jelas kamu masih berani membantah. Kamu memaksa orang baik dan menghilangkan nyawa orang. Menurut hukum harus dihukum mati, siap. Masukkan dia ke penjara, tunggu eksekusi musim gugur. Tuan, saya tidak bersalah, Tuan. Sekretaris siap. Kamu ikuti informasi di buku catatan ini. Suruh orang pergi ke Hong Siu Sao. Tutup semua bisnis gelap mereka. Baik. Kamu ini perempuan. Saya seharusnya tidak menikahimu, perempuan ini. Saya akan memukulmu sampai mati. Ye Ziyu. Saya tidak akan membiarkanmu begitu saja. Bawa pergi. Bagus sekali Nona Ye Meng Yuan. Akhirnya mendapatkan hukuman yang setimpal ya. Kalau Chen Meng tahu berita ini pasti dia sangat senang. Tapi lukanya belum sembuh. Tidak bisa melihat langsung Meng Yuan dihukum. Saat dia dihukum mati, kita akan pergi bersama. Kakak Jin Xiu, akhirnya saya sudah membalaskan dendammu di alam baka. Kamu juga bisa tenang. Siapa yang menyangka? Kamu yang biasanya gadis terhormat, ternyata paling suka mencuri minum. Ini Hua Tiao yang bagus. Kali ini bisa minum sampai puas. Tenang saja. Aku akan merawat Nuo dengan baik. Nona Ye. Buruk sekali Meng Yuan dibebaskan dan dilepaskan. Apa? Apa yang harus kita lakukan? Apakah benar-benar tidak ada jalan keluar? Jika hukum tidak berguna, maka kita harus menggunakan metode dunia bawahanku. Nak, kemari. Kau membuatku menghabiskan setengah kekayaanku untuk bebas. Aku tidak akan memaafkanmu. Ayah, aku juga tidak ingin. Semua itu karena wanita itu. Dia memberiku racun mematikan. Jika aku tidak mencuri buku catatan itu, aku akan mati. Hanya racun mematikan. Kenapa aku dengar kau punya selir? Ayah. Kau ingin menyingkirkanku dan mengambil alih kekuasaan. Aku. Jangan takut, ayah, selirmu. Dan anak itu sudah kuselesaikan. Setelah tidak ada lagi kelemahan, orang lain tidak akan mengancammu. Benar kan? Ya, tapi aku menyembunyikan selirku dengan baik. Bagaimana wanita itu mengetahuinya? Apakah kau? Aku tidak. Pasti kau ini wanita pengkhianat. Aku akan memukulmu, kau pengkhianat. Aku akan memukulmu, wanita ini.
Kau yang membunuh Nyonya Ru dan Xiao Bao. Aku akan membunuhmu untuk membalas dendam mereka. Aku akan membunuhmu wanita ini. Aduh kau wanita ini, aku belum menghitung denganmu. Kau berani datang sendiri. Untuk apa kau kembali? Apa yang kau lakukan di sini hari ini? Apakah kau terkejut melihatku keluar dari kantor polisi dengan selamat? Kau dan beberapa wanita itu merencanakan dengan susah payah, tapi tidak bisa mengalahkanku. Apakah hatimu merasa sangat gagal? Aku kasih tahu di masyarakat ini. Asalkan punya uang dan kekuasaan, mau apa aja bisa dilakukan. Kalau kalian wanita rendahan, meski punya keluhan sebesar langit, tanpa ada yang mau mendengar, ya udah terima aja nasib. Karena hukum Dacia. Ya cuma bisa andalkan kekerasan Meng Yuan. Mati aja lo. Hei Bai Shuangxia. Ye Ziu. Dua orang ini aku sewa mahal. Dari dunia persilatan. Sekarang lo udah datang. Jangan harap bisa kabur lagi. Dua kakak tolong tangkap hidup-hidup. Uang ini semua buat kalian. Ye Nusia, aku penasaran. Soal ilmu pedang nomor 1 di persilatan. Ayo tunjukin. Hari ini aku bunuh lo buat Jin Xiu Jie dan wanita-wanita yang lo sakiti. Tunggu. Kalau lo bunuh aku, Nuo juga mati bawa dia. Nuo. Nenek tante. Nuo takut. Tante langsung selamatkan kamu. Ye Ziu maju lagi, aku bunuh dia sekarang. Meng Yuan lo memang. Harimau aja nggak makan anaknya lo tega. Ngerusak anak sendiri. Dia cuma anak yang gak jelas bapaknya. Meski anak sendiri terus kenapa? Kalau bisa bikin lo tunduk. Dengan nyawa anak kecil ini ya worth it. Lepasin dia. Kalau mau aku lepasin. Buang pedang lo. Lalu biarkan anak buahku ikat lo. Kalau enggak, Berhenti. Ye Ziu. Akhirnya lo jatuh ke tanganku. Emang. Sekarang lepasin Nuo dan ibu. Kalau nggak aku bunuh lo sekarang. Baik, denger nggak apa dia bilang? Lepaskan mereka. Bawa Nuo pergi. Tapi, Apakah kamu masih ingin menderita bersama Nuo baru 5 tahun? Cepat pergi. Sekarang aku akan menyelesaikan urusan ini dengan kalian. Kalian. Apa yang kamu lakukan? Kamu membunuhku. Kamu juga harus membayar dengan nyawamu. Bukankah kamu sangat kaya? Ya, aku akan memberikan semua uangku padamu. Aku bisa memberikan semua hartaku padamu. Tenang saja, semua hasil jerih payah rakyat yang kamu eksploitasi. Aku akan memberikan semuanya kepada rakyat yang kamu tindas. Dan tempat hiburanmu aku akan menghancurkannya satu persatu. Aku tidak percaya tidak bisa menghancurkan kalian. Kamu. Maafkan aku, mohon maafkan kami. Jangan bunuh aku. Aku memiliki barang peninggalan Lu Zhao sebelum dia meninggal. Barangnya di mana? Ada di dalam rumah, aku bisa mengantarmu mengambilnya. Ayo. Barangnya mana? Barangnya ada di sini. Keluarkan.
Nona Ye. Kami sudah mengikuti perintahmu di depan pintu rumah keluarga Meng, dan membawa Nyonya Meng serta Nuo kembali. Nuo sudah lelah, sudah tertidur. Baguslah. Nona Ye, kamu tidak mungkin benar-benar membunuh pria itu. Mereka mati ya sudah. Tapi Nona Ye, apakah kamu tidak diketahui oleh pihak berwenang? Biarkan dua pria itu melarikan diri. Aku sudah mencari di seluruh kota Luoyang, tidak menemukan mereka. Biarkan saja. Ini takdir, mari kita pergi dari sini. Jalani hidup kita sendiri. Hanya itu yang bisa dilakukan. Tidak, aku tidak akan membiarkan mereka berbuat jahat. Kakak Meng mana? Dia pergi membeli kue untuk Nuo seharusnya. Sudah lama kembali. Beberapa tetangga melihat dia diculik. Pasti dia, tapi sekarang kita bahkan tidak bisa menemukannya. Bagaimana menyelamatkan Meng Yu? Bibi, apakah kamu tahu apakah keluarga Meng memiliki tempat yang tersembunyi? Mereka punya sebuah villa khusus yang digunakan untuk melakukan hal-hal yang tidak bisa terlihat. Tapi aku tidak tahu lokasi villa itu. Mereka tidak pernah membawa aku ke sana. Gambar itu Aku akan segera mengiring orang untuk mengantarmu ke rumah Paman Dilian. Nona Ye, kamu sendiri. Jangan khawatir kali ini. Aku pasti akan menyelesaikan ini sampai tuntas. Anakku, si penyihir wanita itu tidak akan menemukan kita di sini kan? Tanpa panduan khusus, mustahil untuk ditemukan. Setelah aku bosan, aku akan menenggelamkanmu ke kolam untuk jadi makanan ikan. Nona Ye akan datang menyelamatkanku. Menyelamatkanmu. Aku sudah meminta bantuan ahli bela diri terbaik di dunia persilatan. Dia akan segera bersamamu. Sehari tidak bertemu, kamu sangat merindukanku. Ini. Bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Nona Ye, aku tahu. Kamu akan datang menyelamatkanku. Semuanya tangkap dia. Ya. Kak Meng, kamu baik-baik saja kan? Semua orang. Segera keluar dan lindungi aku. Aku sarankan jangan buang-buang tenaga di halaman ini selain kalian berdua. Yang lainnya sudah aku racuni sampai mati. Aku peringatkan jangan di sini. Menakut-nakuti. Villa ini, lokasinya tersembunyi tanpa panduan khusus. Mustahil ditemukan dan dimasuki meskipun kamu punya kemampuan luar biasa. Kau tidak mungkin bisa menyelinap masuk diam-diam. Karena aku punya Kak Meng yang masuk ke dalam permainan, memberikan peta jalannya padaku. Jangan banyak bicara, hari ini kita akan menyelesaikan semua masalah lama dan baru bersama-sama. Kamu apa yang sebenarnya kamu inginkan? Kamu tidak bisa membunuh kita semua kan? Sataniwa untuk Sataniwa tidak sepadon. Hari ini aku datang tidak berniat pulang hidup-hidup. Bukankah kamu paling suka menyiksa orang? Sekarang aku akan membuatmu merasakan rasanya disiksa. Maaf, aku salah, aku tidak ingin mati. Kasih aku kesempatan terakhir, ampuni aku, tolong. Sudah terlambat, kita bertemu di kehidupan berikutnya. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Aku mengakui semua kesalahan cukup. Sekarang mengaku sudah terlambat. Apa standar kalian untuk memilih bintang panggung? Oh ya, wajah bersih. Tidak ada noda alis dan mata rileks.
ekspresi tenang postur. Menawan sikap elegan dan anggun. Berjalan dengan langkah yang pas. Adalah pilihan terbaik. Aku akan melihat wajah kalian. Kamu mau apa? Kamu malah tidak tertawa. Tertawalah. Tertawa. Tertawanya jelek sekali mengganggu mata. Biarkan aku membantu. Jangan pukul lagi. Lumayan. Masih terlihat gemuk dan putih. Terlihat lebih enak dilihat. Selanjutnya apa ya? Periksa moral. Kalian berdua menarilah untukku. Apa? Yesiu, kamu gila ya? Mana ada pria menari? Tangan aku menari. Menari atau tidak? Aku menari, lepaskan aku menari. Menarinya apa itu jelek sekali. Sudah cukup selanjutnya. Sekarang waktunya untuk adegan utama, bukan memverifikasi identitas. Kalian mau melepas sendiri, atau aku yang melepas untuk kalian? Kamu keterlaluan. Bagaimanapun sebelumnya, aku adalah pamanmu. Kamu ini melanggar etika. Sepertinya kamu ingin aku yang melakukannya sendiri. Aku akan melepas untuk kalian. Kamu gila. Masih ada yang lebih gila lagi. Setelah identitas dikonfirmasi, apa yang harus dilakukan? Kalian tidak ingat tidak apa-apa, ikuti saja permintaan saya. Apa ini? Bukankah kalian ini bisnis daging? Masa obat bius yang paling top saja tidak kenal? Obat bius kamu ini. Kamu. Bukankah dulu kalian memperlakukan anak perempuan baik-baik seperti ini? Sekarang saya hanya mengulangi kejahatan kalian. Baru saja kalian sudah tidak tahan. Saya ingat di luar pintu. Pasar Barat selalu ramai, ada segala macam kegiatan. Nanti biarkan semua orang datang menikmati. Kalian berdua bermain bersama. Bagaimana keadaannya? Bagaimana? Kamu apa maksudmu? Kamu menyuruh saya dan ayah saya kamu. Tidak hanya kalian berdua. Lihat sebelumnya yang bersama kalian melakukan kejahatan, teman-teman buruk itu sudah saya tangkap. Tunggu sebentar. Kalian semua bermain bersama bagaimana? Bayangkan keadaannya pasti sangat seru. Saya rasa kalian akan segera terkenal sepanjang masa. Pahlawan, maafkan saya akan mengatakan semuanya. Bukankah kamu ingin balas dendam, cari dia? Kejahatan semua dia yang lakukan, saya hanya membantu. Kamu tua bangka, apa yang kamu bicarakan? Nyonya, lihatlah kita sebagai suami istri. Maafkan saya mohon. Baiklah kalau begitu. Kita mainkan permainan, kalian berdua saling melaporkan. Kesalahan yang dilakukan siapa yang lebih banyak. Saya akan memaafkan, bagaimana? Saya bilang. Di villa ini ada ruang rahasia di dalamnya. Ada tanda tangan para pejabat dan juga gadis kecil yang baru dibeli, katanya, setelah dilatih dibeli. Lalu dijual. Jangan bilang lagi kamu tua bangka, kamu pikir dengan mengatakan semua, dia akan memaafkanmu. Saya memaafkan atau tidak itu lain cerita, tapi kamu akan segera sangat sengsara. Kalian bilang jika saya memberi 100 TL perak, apakah akan banyak orang menangis berebut, ingin menjadi tuan kalian? Gila Yesiu. Kamu gila. Semua yang lewat jangan sampai ketinggalan. Ada seorang pria muda berusia 20-an dalam masa kejayaannya. Hari ini dia memasang papan untuk menjual dirinya. Satu orang 100 TL bisa bermain sesuka hati. 100 TL, apa kamu merampok? Siapa yang tertarik dengan seorang pria benar? Bukan kalian yang memberiku 100 TL. Tapi aku yang memberi kalian 100 TL per orang. Siapa yang bermain dengan banyak variasi, aku akan tambah 100 TL lagi. Aku mau. Minggir, aku duluan, aku suka tipe seperti ini. Pria muda yang putih dan lembut, jangan mendekat.
Aku hanya perlu 50 tile, bisa bermain lebih banyak kali. Tentu saja bisa. Aku 30 tile minggir. Jangan sentuh aku, pergi, lepaskan aku. Pergi, minggir. Lumayan garang. Yesiu, bukankah kamu ingin aku mengaku? Aku sekarang akan pergi ke kantor pemerintah, biarkan penjara mengurungku seumur hidup. Aku mohon. Antar aku ke kantor kabupaten. Tahu tidak apakah kamu akan menyuap bupati lagi dan membebaskanmu? Tidak akan. Sekarang antarkan aku ke kantor pemerintah pejabat baru yang datang. Dia adalah pejabat yang terkenal, jujur aku mohon. Antarkan aku ke sana, jangan menyiksaku lagi. Berikan aku akhir yang cepat. Nona Yedia berkata benar. Pejabat baru yang datang. Dipanggil oleh semua orang sebagai Bao Dia pasti akan memberikan keadilan bagi kita. Baiklah. Maaf semuanya, orang ini masih berguna bagiku. Aku juga ikut mohon bahwa aku juga untuk bertemu pejabat. Setelah diselidiki Meng Yuan dan ayahnya selama bertahun-tahun, membuka tempat seperti ini, tempat yang penuh dengan kejahatan, sangat merusak suasana lokal dan memaksa wanita baik-baik, memaksa mereka untuk perilaku seperti ini, sangat mengerikan. Aku berdasarkan hukum, Dasia secara hukum, menjatuhkan hukuman sebagai berikut: Meng Yuan dan ayahnya dihukum mati dan diperlihatkan sebagai peringatan. Semua properti di antaranya 2/3 digunakan untuk menghibur korban dan keluarga mereka, 1/3 sisanya dimasukkan ke dalam keuangan lokal untuk membangun proyek irigasi, membantu janda dan yatim piatu, serta urusan kesejahteraan rakyat. Tutup rumah bordil segera. Hancurkan fasilitasnya, akhiri masalah ini selamanya. Harap semua warga di kabupaten ini ambil pelajaran dari kasus ini. Jaga kedamaian bersama hormati kedamaian. Baik. Bawa dia pergi. Terima kasih Tuan. Hei, kemana perginya Nona Ye? Saat penting seperti ini sayang sekali dia tidak bisa hadir. Dia pergi untuk urusan besar lainnya. Yes Hiu, apa yang kamu lakukan? Mengambil nyawamu. Tuan, hamba mengaku bersalah. Hamba menerima suap, menjarah harta rakyat hamba. Hamba tidak layak menjadi pejabat. Mohon Tuan hukum hamba dengan tegas. Nona Ye, ini bukan dunia persilatan. Ada hukum yang bisa diikuti. Bertindak sesuai hukum. Apakah Bupati bisa menjamin, bisa membela semua rakyat di dunia, terutama perempuan? Kamu terlalu nekat. Suatu hari nanti kamu akan celaka. Hamba tidak takut, hamba hanya ingin memberitahu semua perempuan di dunia mereka tidak harus bergantung pada laki-laki, mereka juga bisa menjadi individu mandiri, mereka bisa mandiri, tidak takut pada kekuasaan. Hamba yakin suatu hari nanti perempuan juga bisa seperti laki-laki. Dunia ini semua orang setara. Nona Ye, hari ini kita berpisah. Tidak tahu kapan bisa bertemu lagi. Kalian semua sudah punya pekerjaan, kedepannya bisa hidup dengan baik di dunia ini, tapi di dunia ini masih banyak tempat seperti Hong Xiu Zhao. Aku harus membantu mereka yang lebih membutuhkan saat ini. Nuo serahkan pada kalian. Jangan khawatir. Bibi Ye, jaga diri.